Assalamualaikum anak-anak. Ya, kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa ya. Silakan KM siapkan. Siap, berdiri, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini lancar ya. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Dirijen. Yang lain murid-murid, Ibu minta berdiri ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk boleh. Kita lanjut ya. Ibu punya pertanyaan nih, kelihatan nggak? Yang di depan, kelihatan ya? Apa kamu sudah siap belajar? Siap. Lupa, aku
Sekali lagi, apa kamu sudah siap belajar? Iya. Udah pada sarapan kan? Udah, ada yang belum? Nanti kita siang makan bergizi gratis lagi ya. Jadi kita semangat dulu belajarnya hari ini, oke? Lanjut, apa ada teman kamu yang tidak sekolah? Siapa? Yana? Iya, bertiga ya berarti ya. Kita doakan hari ini mudah-mudahan yang sakit lekas sembuh. Amin. Yang sehat harus rajin sekolah. Siap ya? Kita semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Sudah semangat. Kita ice breaking dulu ya. Ayo anak-anak, Ibu minta berdiri. Kamu ikutin gerakannya ya. Ikutin gerakannya sampai instruksinya berhenti. Ayo gerak. Ikutin. Lagi motong apa itu? Tarik. Gak kelihatan. Gerak lagi. Putar tangannya. Kepal. Tunjuk. Oke, lanjut. Dadah. Oh, menghapus. Udah, tepuk tangan. Gimana? Sudah? Oh, udah, cukup. Next. Sudah, boleh duduk lagi. Sudah fokus, sudah semangat? Ibu sudah keringetan, alhamdulillah. Tadi kita bergerak ya. Bergeraknya hanya singkat, tapi berguna untuk menjaga tubuh kita supaya bergerak. Supaya sendi kita nggak kaku, supaya badan kita, tulang kita digerakkan, otot kita digerakkan dengan cara yang sederhana. Nah, kemarin kita belajar tentang apa ini? Iya, praktikum kulit telur yang hilang. Kita lanjutin praktikumnya di hari terakhir.
Hari terakhir kita akan buka telurnya, kita akan pegang. Selembek apa telurnya, walaupun agak bau nggak apa-apa ya. Apa-apa. Kita akan membuktikan apa yang terjadi sama telur setelah direndam selama 5 hari. Hari ini hari ke-6. Ada yang kesulitan saat praktikum? Enggak ya, soalnya kan cuma mengamati saja. Nah, ayo Ibu punya pertanyaan. Nomor 1. Bagaimana jika tulang kita seperti telur dalam cuka? Menjadi lembek? Ya? Gimana kalau badan kita seperti telur yang di dalam cuka? Jadi lembek ya. Apakah penting bagi kita menjaga kesehatan tulang? Kenapa? Pentingnya kenapa? Supaya badan kita tetap sehat. Pintar. Gimana caranya? Berjemur di bawah sinar matahari. Betul. Apalagi? Berolahraga seperti yang kita lakukan tadi. Walaupun sederhana tapi sudah ini ya, sudah keringetan. Lanjut, pertanyaan terakhir. Apa akibatnya jika kita mager, malas gerak? Terus jarang berolahraga dan lebih sering rebahan, main ponsel. Badan jadi pegel. Ya, penting gak kita bergerak? Penting gak kita olahraga? Setiap hari apa kita olahraga? Hari Kamis. Biasanya kalau siang Bu panas. Matahari penting gak buat tubuh kita? Penting. Kalau tidak ada matahari gimana tubuh kita? Letoy. Letoy kayak apa? Kayak jelly. Ya, nanti kita buktikan di praktikum ya. Apa pentingnya tulang? Kenapa tulang harus keras? Terus kenapa kita harus olahraga? Kenapa kita jangan mager? Kenapa kita harus menjaga kesehatan tulang? Kita lanjut. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa? Melalui kegiatan diskusi kelompok, murid mampu mengidentifikasi penyakit. Ya, kemarin kan kita belajar sistem gerak, otot, tulang, syaraf, apalagi sendi, apalagi rangka. Nah, kita sekarang belajar tentang penyakitnya. Kemarin kamu sudah kan? Sudah merangkum? Sudah. Penyakit pada sistem gerak manusia khususnya tulang dengan baik. Setelah melakukan praktikum kulit telur yang hilang, murid dapat menganalisis dampak terhadap kesehatan sistem gerak khususnya tulang dengan teliti. Melalui pembuatan poster, hari ini kita mau bikin poster. Poster tulangku tanggung jawabku. Temanya itu boleh diganti dengan menjaga kesehatan. Secara berkelompok, murid mampu merancang program pencegahan penyakit pada sistem gerak, khususnya tulang, dan menjelaskan secara sistematis dan baik. Itu yang kita pelajari hari ini. Sudah siap? Siap ya? Terutama kita akan membuktikan praktikum kulit telur yang hilang. Lanjut, materinya adalah penyakit pada sistem gerak. Terutama kita khususkan hari ini pada tulang ya. Kenapa? Karena tulang itu banyak materinya. Jadi kita khususkan dulu tulang, nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya adalah dari otot, sendi, dan syaraf ya. Nah, kemarin kamu mempelajari tentang sistem rangka manusia. Ada yang ingat nomor 1 apa?
tulang tengkorak. Nomor 18 apa? Tempurung lutut. Nomor 6. Tulang apa? Ini yang seperti dasi kemarin. Tulang dada. Tulang rusuk ada 2. Rusuk apa saja? Dan rusuk palsu. Sistem rangka tersusun atas kalsium. Salah satunya yang Ibu bilang kemarin mirip seperti telur. Terus, lanjut ya. Kita sekarang belajar tentang penyakitnya. Yang pertama, osteoporosis atau tulang yang rapuh. Bisa nggak terjadi sama anak muda? Bisa. Bisa nggak terjadi sama orang tua? Kebanyakan terjadi di orang tua. Gimana osteoporosis kamu lihat? Ini tulang sehat. Bolong-bolong atau lubang-lubangnya kecil. Yang osteoporosis lubangnya besar. Ini adalah pengurangan kepadatan tulang. Gimana kalau tulang kita kayak gini? Mudah? Mudah? Rapuh, mudah patah. Pinter. Lanjut. Yang kedua, fraktura atau patah tulang. Ini bisa terjadi oleh siapa saja. Karena benturan, karena misalnya kena benda tumpul atau jatuh dari motor. Kemarin Ibu bilang hati-hati, tulangmu tanggung jawab. Misal naik motor, ngeng, kebut-kebutan, jatuh, brak, kaki, tangannya patah. Nah, itu namanya adalah fraktur. Bisa di mana saja, bisa di kepala. Kalau nggak pakai helm bisa di kepala. Nah, penting nggak pakai helm? Penting. Kamu naik sepeda juga penting. Kenapa tulang kepala kamu, tulang tengkorak kamu keras? Supaya menghindari dalamnya itu terluka. Dalamnya apa tulang tengkorak? Oh, otak. Sebegitu kerasnya tulang kepala kamu, tapi dalamnya itu lembut. Dilindungi oleh tulang tengkorak. Patah tulangnya jenisnya apa saja? Ibu contohkan yang ada di lengan atas ya. Yang pertama, simple. Simple itu cuman retakan kecil. Terus ada compound. Ini sampai tulangnya keluar dari tangan. Hati-hati ya. Nanti kamu kalau sudah besar, turun ke jalan raya, kebut-kebutan. Ini sering terjadi. Sakit banget ini kalau disembuhkan, ya. Sampai tulangnya sampai mencuat ke tangan, keluar. Gimana rasanya? Sakit. Jadi hati-hati menjaga tuh. Terus, green stick itu adalah retakan. Biasanya diobatinya pakai gips. Kalau yang ini Ibu bilang kemarin pakai apa? Pakai pen. Dibor tulang kamu. Masya Allah. Nah, ini yang paling parah. Tulangnya hancur. Walaupun tulang kamu keras, susunannya keras, tapi kalau sudah kecelakaan seperti ini, wassalamualaikum. Mau kayak gini? Siapa yang mau kayak gini? Ibu minta terutama hati-hati saat berkendara. Kamu yang naik sepeda listrik hati-hati ya. Terus yang terakhir, Ibu ini mah udah nggak kelihatan cuma retakan doang. Ini yang impacted itu tulang atas sama tulang bawahnya nyatu, nyorolok gitu. Jadi tulang atasnya patah, tulang bawahnya patah jadi masuk gitu. Sakit. Nah, ini adalah
patah tulang. Lanjut. Rakitis. Rakitis itu biasanya penyakit yang diderita anak. Ada anak yang punya kaki normal. Coba periksa sendiri, tulang kamu normal apa enggak. Kalau normal, kakinya lurus, paha lurus, yang tulang kering dan tulang betisnya juga lurus. Boleh diperiksa, boleh. Boleh. Kalau lurus itu gini tah. Gini, lurus. Tulangnya lurus. Terus bentuk X. Bentuk X, kaki kamu seperti ini. Bisa dibayangkan kaki kamu gitu tah. Maaf ya, ini bukannya meledek atau apa, tapi ini buat pelajaran. Kaki kamu seperti ini. Jalannya normal tidak? Tidak. Kemungkinan besar akan terpincang-pincang jalannya. Karena tidak seimbang. Bentuk X, rakitis bentuk X. Nah, ini yang paling banyak. Bentuk O. Jadi, lutut kamu tidak bisa bersatu. Jadi kayak gini tah. O gitu. Kalau misalnya berdiri kelihatan. Kayak gitu tah. Ini terenggang. Ya. Dan yang terakhir bentuk XO. Ke apa ya? Ininya ada di sini nih. Kelainannya ada di tulang kering dan tulang betisnya. Jadi agak miring gitu. Ya. Ini adalah rakitis. Rakitis apa? Kelainan bentuk tulang. Tulang apa? Kaki. Lanjut. Kelainan bentuk tulang belakang akibat kebiasaan duduk atau berdiri yang salah. Sering? Ada yang duduknya gini, weh. Boleh nggak? Nah, sekarang Ibu ajarin cara duduk yang benar. Coba duduk yang benar, duduk rapi. Nah, kenapa Ibu ajarin duduk yang benar? Karena ada penyakitnya. Kalau kamu tidak punya bawaan, itu nggak apa-apa. Tapi tetap harus posisi yang baik duduknya. Kenapa? Kalau misalnya posisinya nunduk, mana posisi nunduk? Namanya apa? Kifosis. Jadi kalau kamu nunduk wae, nanti tulang kamu namanya kifosis, bengkoknya kayak gini. Jadi di tulang belakang bagian leher itu ada apa? Ada kayak tonjolannya. Coba dipegang. Kamu kifosis enggak? Normal? Alhamdulillah. Terus lordosis. Lordosis itu tulang belakang yang bagian bawah maju. Jadi tenggeng, perutnya maju. Sakit karena menjepit syaraf. Jadinya kayak gini tah. Maju gitu perutnya. Duduk terlalu tegak juga tidak baik, mengakibatkan lordosis. Jadi duduk yang paling baik adalah duduk yang rileks. Badannya tegap tapi rileks. Jadi tidak bungkuk, tidak perutnya maju, punggungnya tidak maju tapi rileks. Kalau misalnya badan kamu selalu tegap, pasti sakit. Coba setengah jam duduk tegap. Gini. Pasti nanti tulangnya Yang terakhir, skoliosis itu adalah pembengkokan tulang. Tulang yang mana? Tulang belakang ya. Ketiganya penyakit tulang belakang. Skoliosis itu tulang belakangnya jadi huruf S. Kamu bisa bayangkan tulang belakang kamu huruf S? Cara melihatnya gimana? Tulang bahu kamu miring. Ada yang lebih atas, ada yang lebih bawah. Nanti gini kalau berdiri. Karena tulang belakangnya itu tidak rata. Bisa juga bentuknya C kayak gini tah.
Jadi tulang punggungnya bentuknya C. Bisa dibayangkan? Penting nggak merawat tulang kita? Penting ya. Cara duduk yang salah aja bisa mengakibatkan kecelakaan, bisa menyebabkan penyakit. Jadi pelajaran hari ini adalah gimana kamu menyadari badan kamu itu penting. Ya, badan kamu itu penting, jadi harus dijaga dengan baik. Lanjut. Nih, keretek-keretek kamu tahu? Dislokasi. Terakhir ya. Dislokasi itu adalah tulang yang bergeser. Biasanya terjadi antara pertemuan tulang dan sendi. Sendi lunak apa keras? Lunak apa keras sendi? Lunak apa keras? Keras? Sendi itu yang menggabungkan tulang. Yang digambar ini adalah dislokasi antara lengan atas dan tulang belakang. Apa? Tulang, ini apa? Ini. Pundak. Jadi tulang kamu bergeser. Bertek. Aduh. Bisa digerakkan? Enggak, karena sakit. Kalau misalnya terlalu lama jadi pengapuran. Dislokasi itu bisa dibenarkan lagi dengan cara keretek-keretek itu loh. Tapi jangan dipraktekkan di rumah. Hati-hati. Hanya bisa dilakukan oleh orang profesional. Kalau misalnya kamu dikeretak sendiri, bukannya sembuh malah tambah parah. Ya, jadi hati-hati. Jatuh tulang belakang duluan, hati-hati. Karena bisa mengakibatkan tulang ekor kamu retak. Kalau tulang ekor kamu retak jadi apa? Jadi jaga baik-baik tulang kamu. Sekarang kita kaitkan dengan telur. Telur yang kamu pelajari hari ini. Sudah seminggu kamu amati telurnya. Telur itu memiliki susunan yang sama dengan tulang kita. Apa yang sama? Kalsium, benar. Tadinya telur kamu itu keras. Keras. Ya. Tulang kamu itu keras. Telurnya keras. Setelah direndam beberapa hari, hari pertama, hari kedua juga kamu sudah bisa membedakan ya apa yang terjadi. Betul tidak? Betul? Apa Ibu nanti minta kamu cari tahu apa kaitannya telur dengan badan kita. Kita tidak bertelur. Kita tidak menghasilkan telur. Tapi telur banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Nanti kita bandingkan ukuran, bentuknya, warnanya, terus apalagi teksturnya keras atau lembek di praktikum hari ini. Ya. Nah, sebelum kamu praktikum, coba jawab pertanyaannya. Nomor 1. Mengapa kulit telur bisa hilang atau larut direndam dalam cuka? Dan apa hubungannya dengan tulang manusia? Cung? Ada? Ayo, Sauk Eta, Agis tadi mau jawab. Karena ada apa tadi? Kalsium. Apa yang mirip dengan telur di badan kita? Sendi? Tulang, betul. Dari tadi kamu memperhatikan penyakit. Apa sih penyakit yang mirip dengan telur yang kamu lihat di depan? Apa?
Apa yang terjadi? Apakah patah? Apa tadi? Miripnya seperti apa? Hah? Seperti apa? Ayo mikir. Belum ketemu? Belum. Nanti kita jawab di praktikum, oke? Lanjut. Zat apa yang hilang dalam kulit telur? Saat direndam cuka, apa yang hilang? Hah? Ya, kulit telurnya mengandung apa? Kalsium. Yang hilang itu adalah kalsium. Terus, apa yang bisa dilakukan agar tulang kita tetap kuat? Caranya gimana? Hah? Olahraga. Berjemur di matahari. Minum susu. Ada lagi? Makan makanan bergizi. Kalian sudah tahu. Ya. Terus bagaimana gaya hidup dan pola seseorang dapat mempengaruhi kesehatan tulang? Tadi yang Ibu jelaskan. Kamu naik motor sembarangan jatuh bisa penyakit tulang. Makan tidak sehat, yang kurang kalsiumnya bisa menjadi tulangnya keropos. Tadi tulang keropos penyakit apa ya? Depannya O, coba ada yang bisa jawab nggak? Osteoporosis. Tulangnya menjadi keropos karena badan kita mah tidak seasam cuka, jadinya keropos. Kalau asam cuka jadinya seperti praktikum kalian. Nah, sekarang Ibu minta kalian nonton dulu bagaimana cara menjaga tulang kita. Makanan apa saja yang penting? Ayam? Bayam? Oh, bisa, betul, pintar. Yang akan disampaikan oleh dokter. Nih kita belajar dari dokter sekarang. Ya. Mana nama dokternya? Bapak Iskandar. Kita nonton dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osteoporosis ataupun tulang keropos ini kondisi yang kalau kita jangan mengambil kita ya. Tulang keropos ini ya tentu nanti bisa menghambat aktivitas kita, bikin tulang kita tidak sehat, kemudian juga gampang patah, kan Ibu di belakang ya. Sedikit bisa patah, ya tentu ini. Dok, perhatikan di depan. Kok bisa gampang patah? Ya, kalau seandainya tulang osteoporosis atau keropos bisa dilihat. Ini adalah tulang yang normal ya, dia padat. Ya, dalam tulang itu padat. Nah, kemudian ini adalah tulang yang osteoporosis atau keropos. Nah, ini mulai jarang-jarang ya, mulai kopong ya, tidak kuat. Nah, ini rawan patah. Ya, tulang ini bisa memperkuat dirinya sendiri sebenarnya. Kalau seandainya gaya hidup kita baik. Apa? Makan kita baik. Tuh, olahraga, makan. Jadi ada beberapa makanan yang bisa membantu membuat tulang kuat, tapi makanan penguat tulang ya, tidak keropos dan osteoporosis. Yang pertama itu adalah produk susu. Susu. Produk susu itu banyak, misalkan susu sendiri, yogurt, ya, keju, ataupun olahan susu lainnya. Ya, ini bisa membantu untuk menguatkan tulang, membuat tulang tidak keropos. Karena produk olahan susu, nah ini kaya akan vitamin B, kalsium. Ya, ini sama-sama membantu memperkuat tulang, sama-sama membantu menjaga kesehatan tulang, termasuk gigi kita ya. Jadi kita banyak konsumsi makanan yang mengandung kalsium, vitamin D. Kalsium itu membantu menguatkan tulang, tapi tulang tak kuat. Sedangkan vitamin D itu menjaga kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Jadi penting ya adalah kalsium dan vitamin D. Dan kemudian vitamin D juga membantu menyerap kalsium ya, supaya tidak dibuang oleh ginjal. Jadi sama-sama penting ya, kalsium penting, vitamin D penting. Yang kedua, sayuran berdaun hijau gelap.
Jadi sayuran yang berwarna hijau dan berdaun gelap jadi kaya akan vitamin dan mineral yang mulai vitamin A, vitamin C, vitamin K, folat, zat besi, zinc ya, ataupun mineral-mineral lainnya yang membutuhkan tubuh yang untuk membantu memperkuat tulang, menjaga kesehatan tulang. Dan jangan salah, yang di dalam sayuran itu juga mengandung kalsium. Jadi kalsium tidak hanya didapatkan Sayur dari hijau susu ya. saja, dari sayuran pun bisa. Nah, kalau kalsium nggak tahu lah manfaatnya untuk apa. Nah, vitamin K ini juga membantu ya untuk mengurangi keparahan dari osteoporosis. Vitamin K dari cahaya matahari. Pintar. Bayam, kale, ataupun sawijah. Ataupun misalkan kalian ada sayuran berhijau gelap lainnya ya. Yang ketiga, makanan kaya vitamin C. Makanan kaya vitamin C yang gampangnya jeruk, strawberry, kiwi, ya brokoli, ataupun citrus lainnya. Ya. Ini kaya vitamin C. Vitamin C ini membantu memaksimalkan penyerapan kalsium. Jadi kalau kalsium ada, vitamin C ada, ini ya, untuk memperkuat tulang. Yang keempat, makanan kaya protein. Makanan kaya protein juga penting ya. Protein itu penting untuk otot, yang memperkuat otot, menjaga kesehatan otot. Nah, kalau seandainya otot kalian, otot itu kan pendukung, penyokong, penyangga tulang ya. Otot kuat, tulang sehat. Otot sehat, tulang juga sehat. Makanan kaya protein ya bisa ikan, bisa daging, ya ada ayam, kemudian telur, tahu, tempe, ya. Itu gampang sekali sebenarnya. Kelima, makanan mengandung magnesium. Magnesium ini termasuk mineral penting untuk tubuh kita, termasuk kesehatan tulang. Nah, yang jadi masalah, ya setelah kita bertambah usia, masih tua, maupun ibu menyerap vitamin mineral berkurang, ya termasuk kemampuan tubuh untuk meningkat magnesium. Makanan kaya magnesium, ya banyak yang misalkan pisang, tofu, misalkan coklat, bukan, ataupun misalkan kalian tahu sebelum enzim lainnya. Perlu diingat ya, mengkonsumsi makanan sehat akan membuat tulang itu tidak bisa hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu ya. Ini harus dilakukan rutin setiap hari untuk mendapatkan efek yang maksimal, untuk mendapatkan efeknya. Jadi jangan bilang, dok saya udah makan nih 1 minggu nih gak ada perubahan. Itu ya, karena itu butuh proses ya, untuk merubah sesuatu dalam tubuh kita, di diri kita itu butuh proses. Kemudian dia setelah mengkonsumsi makanan penguat tulang, dia dengan olahraga, dia tetap olahraga rutin ya, agar tulang kuat dan sehat. Kemudian diikuti waktu istirahat, jangan sampai kurang tidur dan jangan sampai stres. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Nah, gimana? Udah nonton videonya dari Dokter Ismail ya? Salah, maaf Ibu tadi. Tadi Pak dokter bilang makanan-makanan apa yang dibutuhkan oleh tulang kita. 1, vitamin apa? Vitamin D dari mana? Makanan olahan susu atau olahan susu. Vitamin K, tadi benar kata Jojo, apa? Bayam atau sayuran. Terus apa lagi? Vitamin C. Dari mana vitamin C? Hah? Jeruk. Terus ada apa lagi? B2? B12. B12 makanannya apa? Tadi. Apa? Apa lagi? Alpukat. Boleh. Gampang nggak? Kata Pak Dokter katanya nggak bisa sehari 2 hari. Harus berkelanjutan. Nggak bisa aku makan makanan yang sehat cuma 1 minggu. Tapi minggu keduanya aku makan nggak sehat. Nggak ada vitaminnya. Tulang kita akan sehat tidak? Tidak. Ya, jadi harus membutuhkan waktu untuk membuat tulang kita sehat. Selain makanan bergizi, apalagi tadi?
Olahraga. Tadi kata Pak Dokter, kalau otot kita sehat, tulang kita juga sehat. Ya. Nah, kita lanjut ya. Kita sekarang kegiatan berkelompok. Tadi kamu sudah belajar penyakit dan sudah belajar cara untuk menjaga kesehatan tulang. Ibu minta kamu amati di hari terakhir. Sudah berkelompok kan ya? Sudah? Kalau ada kelompok yang tidak masuk, tidak apa-apa ya. Kamu sudah mengamati tabel dari hari ke-1 sampai hari ke-5. Jangan lupa ditulis hasilnya ya. Hasilnya apa yang kamu amati. Terus kamu kaitkan dengan penyakit apa. Tadi penyakit apa? Tulis di sini. Yang mirip dengan praktikum kita hari ini. Coba bayangkan kalau telur kamu nyoy kayak gitu. Gimana? Kita jadi squishy meren ya. Bukan tubuh kita yang sekarang ya. Kita bisa kayak ini, kayak clay dilipat-lipat gitu. Tulang itu penting loh. Kalau misalnya kamu nggak ada tulang, nggak akan duduk kayak gini. Paling nanti duduknya kayak jelly. Lembek, lentur gitu ya. Hasil praktikumnya jangan lupa ditulis. Terus kamu jawab. Iya, tapi nanti habis berkelompok ya. Apa pertanyaannya? Ada 5. Dan tugas tambahannya adalah kamu akan mengedukasi teman-teman kamu melewati poster. Posternya nanti kita tempel di sekitar sekolah. Apa sih pentingnya menjaga tulang kita supaya tetap sehat? Jangan lupa pertanyaannya dijawab dan buat poster di halaman terakhir. Ya? Siap bekerja kelompok? Ibu minta kamu bekerja sama, tidak ada yang saling mengandalkan ya. Jangan kerja sendiri dan teman yang lain hanya melihat. Jadi kamu harus kerja kelompok dengan baik. Dikeluarkan telurnya, kamu pegang. Boleh dipegang. Hati-hati cukainya tumpah ya. Ibu kasih waktu 20 menit cukup untuk membuat poster dan menjawab 5 pertanyaan. Cukup? Cukup. Mulai ya. Ya, silahkan dipegang boleh. Gak apa-apa sok, dikeluarin aja. Iya boleh. Pegang, cobain. Gak apa-apa nanti cuci tangan ya. Kalau sudah diangkat. Iya dikeluarkan. Simpan di sini. Simpan di plastiknya. Boleh dipegang aja. Oh ini ada yang retak ya. Coba kamu lihat ukurannya. Ya gitu, lebih gede. Emang kemarin tulangnya kecil apa gede? Telurnya kecil apa gede? Ya, tulis di laporannya. Sudah? Boleh dipegang? Oh ini nih. Ada perbedaan dari kelompok lain. Apa ini? Hah? Ini beda nih dari kelompok lain. Ini apa? Lihat. Iya. Karena susunannya sudah merenggang. Ya. Jadinya telurnya itu kayak yang retak-retak. Gini kalau tulang kamu kekurangan apa? Kalsium. Bayangin tulang kamu kayak gini udah menyoy, retak lagi.
Oh, ini udah hilang. Ini udah hilang semua. Awas pecah ya. Soalnya ini udah putih banget. Ya. Ditulis ya. Eh. Iya, nggak apa-apa. Lebih banyak, lebih bagus laporannya. Kalau ada yang kurang jelas, mau ditanyain ke ibu boleh ya? Apa? Mananya apa? Yang halaman keduanya jangan lupa diisi ya. Gimana, ada kesulitan nggak? Jangan dicium terus. Kenapa? Ada ini nggak? Nanti dulu ya. Jangan takut kotor. Apalagi nanti kalau kamu jadi ahli forensik. Kamu bukan menghadapi telur yang bau asem kayak gini. Tapi mayat yang sudah membusuk. Maulah jadi dokter hebat. Dokter. Kamu sedang mengoperasi jadi siswa dokter forensik. Apa? Apanya? Bentuk brokoli. Mau lihat? Boleh. Kalau ada yang mau lihat, misalnya idenya, boleh kamu cari di Google ya. Mau? Sok. Nih Google nih. Boleh. Bisa kan? Bisa sok. Kayak searching di HP sama. Ayo. Kalau ada yang mau nyari info-infonya boleh. Iya. Iya nggak apa-apa. Sok ditemenin. Ini kudu ditemenin. Ibu penasaran kuning telurnya? Coba bentar ya. Ibu minjem. Arul, ibu pinjem ininya ya? Kuning telurnya keras apa enggak? Keras matang. Oh, keras loh. Enggak. Ih, kayak gini ya. Oh, ada yang lembek, ada yang... Ada yang lembek, ada yang keras. Ini kalau lebih lama lagi kayaknya keras di kuning telurnya. Ada tuh di rumah. Ternyata sampai ke dalam-dalam ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak.
Bisa? Bisa? Ada yang mau ditanyain? Nomor 2. Ya jangan nanya jawabannya dong. Apa hubungan antara eksperimen dengan di penyakit apa tadi? Udah disebutin sama ibu. Opar. Ya. Kalau misalnya lupa, kamu boleh lihat di buku catatan IPAS-nya ya. Kan udah ditulis. Ya. Jeruk aja. Ini jeruknya udah. Ini belum ini? Belum isi. Lima menit lagi ya. Kalau misalnya waktunya singkat, boleh posternya yang sederhana dulu. Itu kakinya rakitis enggak? Apa? Iya, muter. Nanti diundi. Yo, berotot. Ototnya mengembung gitu. Gak apa-apa, bagus. Itu posisi kuda-kuda. Enggak. Oke. Diwarnain yang bagus. Diwarnain aja. Sudah? Benar? Nanti ada yang kelewat lagi. Oh, udah. Oke. Sudah ya, mayoritas kelompok sudah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung presentasi. Tapi Ibu minta kamu nyanyi dulu ya. Lagu Aku Anak Sehat Tubuhku. Nah. Apa enggak? Enggak. Ayo siap. Mulai ya. 1. Boleh sambil gerak. Sama aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralis selalu siap sedia. Kali lagi. Belum. Nah, yang baik nyanyinya. Yuk.
selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Setiap waktu. Nah, kita lanjut ya. Duduk rapi. Ibu minta kamu memperhatikan teman yang presentasi, tidak ada yang mengomong. Hargai teman yang berbicara. Kamu ada di posisi nanti mendengarkan dan berbicara. Sebelum Ibu tunjuk, Ibu undi, ada nggak yang mau maju, Cung? Kelompok mana? Nggak ada. Diundi aja langsung. Dua. Maju dua. Telurnya di bawah ya. Iya, hati-hati, hati-hati. Siap, sini di tengah, di tengah. Siap, pembukaan dulu ya. Tapu konsentrasi. Ya, silakan kelompok 2. Wabarakatuh. Apa yang terjadi pada kulit telur? Mengelupas lebih besar, kenyal, warna telur bening, kuning telur menjadi terlihat. 2. Apa hubungan antara eksperimen hilangnya kulit telur dengan sistem gerak kita, terutama tulang, penyakit osteoporosis? 3. Apa yang terjadi jika tulang kita rapuh seperti kulit telur menjadi lembek? Apa faktor yang membuat tulang kita rapuh? Kurangnya kalsium. Bagaimana cara menjaga kesehatan tulang? Olahraga, minum susu, makan makanan bergizi. Udah, Bu. Lihatkan posternya ke teman-teman. Gimana cara menjaga kesehatan tulang? Ya. Judulnya apa? Penyakit yang menyerang sistem gerak, mari jaga kesehatan tulang dan sendi kita. Ada yang mau mengomentari kelompok lain? Bagus desainnya? Isinya gimana? Bagus? Kurang apa? Kurang warna? Ya, nanti diwarna ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Siapa yang berbicara? Hah? Debbie? Sini, Neng. Geser, nggak apa-apa.
Ya, sok. Apa gua? Ibu minta kamu bacain ini yang hari ke-1 sama posternya. Ini aja ini sama posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telurnya hari ke-1. Telurnya berbusa, kulit telurnya mengelupas, telurnya mengambang, kulit telur yang mengambang hari pertama telur masih keras. Telur menjadi lembek, telurnya menjadi retak, kulit telur paling luar yang menempel pada plastik. Telurnya berubah warna menjadi putih sedikit demi sedikit. Hari ketiga, sedikit demi sedikit telur itu semakin retak dan telurnya makin lembek. Hari keempat, telurnya berbusa, kulit telurnya perlahan-lahan mengelupas menjadi warna putih. Semakin banyak yang retak dan telurnya semakin lembek. Hari kelima, kulit telur yang masih tersisa teksturnya menjadi lebih kasar dan kulit telurnya semakin banyak yang mengelupas. Hasil praktikum, telurnya menjadi besar dan kuning telurnya sedikit terlihat. Lihatkan posternya. Ini bukan gen gambar. Apa itu? Tulisannya apa? Ayo jaga kesehatan tulang dengan berolahraga. Betul olahraga. Gimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, apa? Ada tanggapan dari kelompok lain? Cukup? Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Enam. 3 kelompok aja yang presentasi ya? Apa mau semua? Semua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi pada kulit telur? Kulit telur menjadi sedikit transparan, kulit telur mengelupas, kulit telur sedikit retak, telurnya besar. 2. Apa hubungan antara eksperimen hilangnya kulit telur dengan sistem gerak kita, terutama tulang? Jika tulang kita seperti telur, akan mudah rapuh dan kenyal. 3. Apa yang terjadi jika tulang kita rapuh seperti kulit telur? Akan mudah patah dan menjadi lembek. 4. Apa faktor yang membuat tulang kita rapuh? Terkena penyakit osteoporosis atau kurang vitamin D. Bagaimana cara menjaga kesehatan tulang? Berjemur terkena sinar matahari, berolahraga, memakan makanan yang bergizi seperti sayur, minum susu atau olahan susu. Iya. Lengkap ya. Hebat nih kelompok. Berapa? 6 ya? Laporannya lengkap. Dilihatkan posternya. Gimana tanggapannya? Bagus? Bagus ya. Ada tulang. Judulnya apa? Tulangku tanggung ya. Boleh duduk, tepuk tangan untuk kelompok 6.
rapuh. Siap. Osteoporosis. Siap. Ayo 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi pada kulit telur? Menjadi mengelupas, warna kulit telur menjadi putih dan tekstur kulit menjadi berbubuk dan kasar. 2. Apa hubungan antara eksperimen hilangnya kulit telur dengan sistem gerak kita, terutama tulang? Penyakit osteoporosis sehingga mudah patah dan tulang menjadi keropos. Apa yang terjadi jika tulang kita rapuh seperti kulit telur? Menjadi mudah patah dapat menghambat pertumbuhan dan kulit telur menjadi keropos. Apa faktor yang membuat kulit telur rapuh? Kurangnya kalsium pada tulang dan kurangnya vitamin D. Bagaimana cara menjaga kesehatan tulang? Berolahraga, minum susu, berjemur di bawah matahari, dan makan yang bergizi. Dilihatkan posternya. Sabar. Beda ya, ada cara-caranya, informasinya juga. Gimana tanggapannya? Bagus? Tepuk tangan untuk kelompok 5. 2 kelompok lagi. Kelompok 1. Kulit telur terkelupas karena direndam air cuka. Telur berubah menjadi putih. Telur mengapung ke atas. Kulit telur mengambang di atas air cuka. Tekstur telur menjadi lembut. Warna telur berubah menjadi putih pekat. Kulit telur mengelupas semakin banyak. Air cuka menjadi semakin sedikit karena diserap oleh telur. Air cuka bergelembung. Kulit telur mengapung di permukaan air cuka. Telur tenggelam di dasar. Warna telur berubah menjadi bening. Jika telur terkena cahaya, telur akan terlihat isi dalamnya. Telur menjadi semakin bening sehingga kuning telur kelihatan. Itu laporannya, coba dilihat posternya. Ada yang pakai ini olahraga ya, bagus banget. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh duduk. Terakhir kelompok Rara. Ntar dipakein. Siap? Geseran, kesinian. Siap? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi pada kulit telur? Kulit telur menjadi hancur dan mengendap. Apa hubungan antara eksperimen hilangnya kulit telur dengan sistem gerak kita terutama tulang, seperti penyakit osteoporosis? Apa yang terjadi jika tulang kita rapuh seperti kulit telur? Kita tidak akan berdiri tegak. Apa faktor yang membuat tulang kita rapuh?
kurangnya kalsium pada tulang, dan kurangnya vitamin C. Bagaimana cara menjaga kesehatan tulang? Minum susu, berolahraga, berjemur di bawah sinar matahari. Ya, dilihatkan itunya. Posternya. Lengkap ya. Ada tidak merokok, ada olahraga. Itu tulang apa yang digambar? Tempurung? Iya, boleh duduk. Tepuk tangan untuk kelompok. Kalian sudah membuat poster dan melakukan pengamatan terhadap telur. Kita sekarang merangkum apa yang kalian pelajari ya. Sebelumnya tepuk konsentrasi dulu, tepuk konsentrasi. Ibu pinjam 1. Kita sudah mengamati telur selama 6 hari. Dari awal cuka dituangkan, telur dimasukkan, apa yang terjadi di hari pertama? Telurnya mengeluarkan busa. Saking banyaknya ada yang geli katanya. Ya. Hari kedua gimana? Mengelupas, apalagi? Masih berbusa enggak? Masih. Warnanya berubah enggak? Warnanya jadi apa? Terus yang coklatnya kemana? Hilang? Ngapung, mengapung ya. Sekarang masih ada enggak yang coklat-coklatnya? Ada. Hari ketiga? Gimana hari ketiga? Telurnya melunak. Kamu pegang telurnya, dipegang enggak? Dengarkan dulu ya. Telurnya jadi apa? Bie, naon bie? Moy. Coba ibu tunjuk deh 1 orang. Hari keempat gimana hari keempat? Hafiz, hari keempat gimana Hafiz? Hari keempat gimana? Telurnya? Telurnya agak besar. Emang telurnya membesar selama direndam? Ya? Hari kelima, coba Febi. Hari kelima Feb. Kulit telur mengelupas. Apanya yang mengelupas? Kulitnya, yang coklatnya. Jadi warna apa? Warna? Ada yang putih, ada yang bening. Hasil praktikum di hari terakhir. Coba Algis. Hari terakhir gimana Gis? Sampai ada kuning telurnya yang terlihat. Kita kaitkan dengan penyakit. Ibu tunjuk biar menjawab. Siapa ya? Nomor 1, apa yang terjadi pada kulit telur? Pak Is. Kulit telur kenapa Pak Is? Kenapa jadi kulit telurnya? Kulit telurnya mengelupas, terus? Hancur kulit telurnya. Terus? Lembek. Warnanya? Kuning? Kuning sampai kelihatan kuning telurnya, meren ya. Nomor 2, apa hubungan antara eksperimen hilangnya kulit telur dengan sistem gerak kita, terutama tulang? Coba Arul nomor 2 Arul, gimana Arul? Penyakit apa yang terjadi ya? Osteoporosis itu apa? Pengeroposan? Karena tadi Ibu bilang tubuh kita tidak seasam cuka, jadi tidak moy, tapi mengeropos. Mengeroposnya tadi kamu lihat seperti ada serbuk-serbuknya, ya. Nah itu ciri-ciri tulang yang mengeropos. Dikaitkan dengan telur adalah penyakit osteoporosis.
Nomor 3, apa yang terjadi jika tulang kita rapuh seperti telur? Naila. Akan mudah patah. Makanya kalau orang tua kulit tulangnya, aduh, iya ya Gis ya gini ya. Aduh, sakit pinggang, aduh lututnya sakit, aduh encok. Nah itu ciri-ciri tulang yang tidak sehat dan sendi yang tidak sehat. Betul. Nomor 4, apa faktor yang membuat tulang kita rapuh? Siapa ya? Rian. Apa faktor yang membuat tulang kita rapuh, Rian? Apa? Apa yang membuat tulang kita rapuh? Kurangnya kalsium. Kurang kalsium. Terus? Ada lagi yang mau nambahin? Kurang? Olahraga, betul. Apa lagi? Hah? Kurang vitamin D, kurang vitamin K. Jadi kamu kalau misalnya ketemu matahari jangan, aduh panas. Aduh Bu, nggak mau panas Bu, kena matahari. Iya, kamu menghindari matahari tapi tulang kamu nanti kekurangan vitamin K. D. D apa Kak? D. D dan K. Penyerapannya ya. Lanjut, bagaimana? Udah ya. Poster, Ibu lihat tadi sudah baik, sudah informatif, dan sudah berwarna-warni. Nanti kita tempel posternya di kelas, di luar kelas, ya. Kita edukasi teman-teman supaya menjaga tulang agar kuat, ya. Nanti foto, nanti sama Ibu dipoto per kelompok, nanti Ibu share di sosial media Ibu ya. Nanti Ibu upload di TikTok Ibu. Terus, gimana pelajaran hari ini? Seru? Kamu bisa lihat telur jadi squishy. Benar tak kemarin siapa ya yang bilang Bu jadi squishy? Cina. Siapa ya? Ada pas hari pertama. Siapa ya? Telurnya jadi squishy, Cina. Citra ya? Iya benar. Telurnya jadi lembek. Dikaitkan dengan pelajaran apa? Dikaitkan dengan pelajaran itu adalah penyakit osteoporosis. Di mana tulang kita rapuh dan mudah patah. Nah, sekarang kita berefleksi. Ditulis di buku IPAS. Jawabannya saja. Nanti bukunya dikumpulkan ya. Nomor 1. Langsung ditulis jawabannya saja ya. Apa yang kamu rasakan hari ini? Biasa pakai emoji. Apa yang kamu rasakan hari ini? Gambar pakai emoji. Ya, nomor 1 emoji. Nomor 2. Apa yang kamu rasakan ketika melihat kulit telur benar-benar hilang setelah direndam cuka? Gimana rasanya? Ya, tulis. Kaget? Kenapa ya? Kok bisa? Ya, boleh, silahkan. Enggak, ditulis aja. Nomor 2 ditulis biasa. Iya, nomor 2. Emoji nomor 1. Jawabannya saja ya. Ekspresinya gimana? Wow, kaget, apa gimana? Nggak tahu Ibu. Apa yang kamu rasakan terserah ya, tulis. Yang nomor 3.
Bagian mana di praktikum yang membuat kamu paling menarik dan mengejutkan? Di bagian mananya? Tulis. Tulis, di bagian mana? Yang paling wow itu bagian mana? Terakhir nomor 4. Setelah mempelajari penyakit dan menjaga kesehatan tulang, apa yang ingin kamu bilang pada diri sendiri? Apa yang ingin kamu bilang pada diri sendiri? Harus gimana? Aku gitu. Aku harus bagaimana? Nggak tahu. Apa yang pengen kamu bilang ke diri sendiri setelah mempelajari materi ini? Aku harus bagaimana? Nomor 3. Apa yang bikin kamu wow? Wow. Saat praktikum ini kamu bilang wow pas gimana? Hah? Iya, itu tadi. Apa yang pengen kamu bilang ke diri sendiri? Apa ya? Setelah belajar ini apa yang ingin kamu bilang ke diri sendiri? Sudah? Sudah? Nanti setelah mau istirahat kita kumpulkan bukunya ya. Nanti Ibu baca refleksi kamu. Hah? 4 aja. Dah? Sudah? Duduk rapi. Duduk rapi. Iya. Kita lanjutkan pelajaran besok. Kita sudah belajar sistem gerak, penyakit, dan cara menjaga kesehatannya. Berarti minggu depan kita ulangan harian bab 1 ya. Dari sendi apa? Elastisitas apa? Masih ingat nggak? Terus otot apa? Terus tulang belikat bagian mana? Misalnya ya, kamu nanti pelajari materi di bab. Siap buat ulangan minggu depan? Siap ya, belajar karena kamu akan menghadapi Oke? Ibu tutup pelajaran hari ini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan Terima kasih ya. Makasih nggak? Iya, Ibu juga makasih sudah membantu Ibu. Ya. Kita istirahat. Setelah istirahat lanjut pelajaran ke Inggris langsung ya.